Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkan data awal yang terkait dengan penelitian saya yang berjudul Tari Gaya Semarangan sebagai pengembangan identitas dalam industri kreatif. Hal yang saya lakukan adalah mencari data dokumen. Saya membaca buku-buku referensi yang terkait seperti halnya buku industri kreatif, buku antropologi tari, buku koreografi tari, buku kreativitas tari, dan antropologi tari. Kemudian saya juga membaca artikel dari jurnal nasional maupun internasional. Selain itu, data dokumen saya peroleh dari internet yang terkait dengan gaya Semarangan. Kira-kira apakah tari gaya Semarang yang diciptakan oleh para koreografer yang berasal dari sanggar-sanggar, yang berasal dari institusi seperti halnya Universitas Negeri Semarang, koreografer yang berasal dari guru, menciptakan tari gaya Semarangan itu mengambil ikon-ikon kultur yang ada di Semarang, sehingga lama-kelamaan akan muncul yang namanya gaya Semarangan. Begitu. Ini saya mendapatkan referensi ada di YouTube, gelar tari gaya Semarangan karya Yoyok Bambang Priambodo, ini dari Sanggar Greget. Nah, gelar tari gaya Semarangan ini didukung dari berbagai sanggar. Kegiatannya yaitu Festival Tari Semarangan pada tanggal 25 Oktober 2020 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Semarang, UNES, dan Industri Lumpia. Kemudian diikuti oleh tadi Sanggar Greget, Sanggar Sanggita Semarang, Sanggar Iswara Semarang, kemudian juga ada Sanggar Tari ABL Studio Semarang, juga ada Sanggar Mahendra Semarang, ada juga Sanggar Sekar Arun Semarang, ada juga Sanggar Tanah Putih, kemudian Sanggar Kusuma Wardani Semarang, ada juga Sanggar Omah Biuk Semarang. Nah, ini adalah karya tari Manggarwara. Ini juga dikatakan tari yang beridentik dengan gaya Semarang karena di sini menceritakan tentang kehidupan masyarakat Semarang yang terdiri dari kultur Cina, Arab, dan Jawa. Ini adalah pertunjukan tari Manggarwara. Selain itu, nanti saya juga akan mengadakan interview dari guru yang menciptakan tari gaya Semarangan juga. Kemudian saya nantinya juga akan interview di sanggar-sanggar, kemudian di institusi. Rencananya juga mau interview dengan Pak Agus Cahyono yang sudah pernah menemukan atau menyusun koreografi tari yang terkait dengan ikon Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam. Hari ini saya akan interview responden yang bernama Triwahyuni, SPD. Beliau mengajar di instansi SMA Negeri 14 Semarang. Lokasinya Jalan Kokrosono, Semarang Utara. Beliau adalah seorang koreografer yang menciptakan tari judul Rujit Paweling. Tarian ini nanti apakah terkait dengan konteks budaya? Baiklah, saya akan menginterview bagaimana hasilnya. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih atas kehadiran Bu Triwahyuni. Saya lihat di YouTube Ibu sudah menciptakan sebuah karangan tari yang berjudul Rujit Paweling. Kira-kira karya tari ini menggambarkan tentang apa yang terkait dengan budaya Semarangan? Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan. Untuk kali ini saya membuat karya tari Rujit Paweling, yaitu isinya tentang kesetiaan seorang wanita terhadap sang suami yang sedang berjuang. Itu yaitu ceritanya tentang Nyi Ageng Pandanaran yang mendampingi sang suami, yaitu Ki Ageng Pandanaran, untuk berjalan dari Boyolali, Salatiga, Semarang untuk berjuang. Nah, itu kita sebagai prajurit wanita yang tangguh dan dengan gigihnya, yaitu setiap ada cobaan selalu tabah untuk mendampingi sang suami. Ya, oke, baiklah. Artinya bahwa sebelum Ibu itu menciptakan karya ini, terlebih dahulu Ibu itu apakah sudah mencari referensi tentang konsep ini? Ya, gini, saya itu berpikir kalau tentang garapan tari Semarangan itu kelihatannya untuk yang bertema seperti heroik itu belum begitu banyak ya. Nah, terus saya berusaha memunculkan ide itu. Kebanyakan itu tarian yang bercerita tentang cinta, tentang sosok seorang wanita yang sedang menginjak dewasa seperti itu, dan nama tempat-tempat di daerah kota Semarang. Ya, berarti artinya Ibu menciptakan karya tari Rujit Paweling ini terinspirasi atau mengambil teksnya dari asal-usul Semarangan tadi ya. Peristiwa perjalanan istrinya Ki Ageng Pandanaran. Iya. Berarti sebelumnya Ibu sudah pernah tahu cerita ini? Ya, saya sedikit-sedikit sering membaca buku-buku gitu tentang cerita-cerita perjalanan Ki Ageng Pandanaran. Terus saya sendiri tertarik untuk mengangkat menjadi sebuah garapan tari. Oke, selanjutnya tarian yang Ibu ciptakan ini termasuk tari tradisional atau tari kreasi? Sebetulnya ini saya angkat dari tari tradisi, dan terus dengan pengembangan berjalannya waktu, terus kita jadikan ditambah dengan gabungan dari tari kreasi. Ya, artinya berarti itu termasuk kolaborasi dalam konsep. Kalau tari tradisional kan tari yang berasal dari turun temurun ya. Kalau ini sudah dikembangkan berarti ini termasuk bagian dari kreasi ya. Pengembangan dari tradisional gitu ya. Juga kreasi. Ya, baiklah. Kemudian kira-kira adakah nilai-nilai yang terkait dengan budaya Semarangan itu? Misalkan nilai-nilai tentang karakter yang ada di dalam tarian itu yang terkait dengan tadi Semarang itu. Iya. Terkait dengan entah itu karakter cerita kayak istrinya Ki Ageng Pandanaran atau karakter dari masyarakat. Masyarakat Semarang itu seperti apa begitu? Mungkin yang Ibu maksud tentang itu ya, penanaman pendidikan moral dan sebagainya terhadap misalkan penanaman pendidikan karakter, pesan moral gitu ya. Ya, maksudnya itu gerak-gerak yang diambil itu apakah ada ungkapan atau manifestasi dari nilai-nilai yang kemudian diwujudkan dalam gerakan itu. Ya, begini. Ya. Untuk
konsep gerak itu kami mengambil yaitu gerakan yang tegas ya, energik. Dalam artian kami mencontohkan ini loh seorang wanita tuh tidak hanya di rumah pun kita harus bisa gesit gitu loh. Dalam apapun itu kita bisa bekerja cepat, tidak hanya mengandalkan seorang lelaki saja. Kita bisa menunjukkan bahwa wanita itu bisa mandiri, bisa berkarya, bisa bekerja. Dan satu lagi, bagi saya seorang guru itu menanamkan pendidikan karakter kepada anak didik saya. Sebagai seorang wanita tidak hanya di rumah, tidak hanya duduk manis. Terima kasih. Berarti gerak-gerak yang diciptakan itu ada maknanya semua ya. Ada komunikasi atau pesan yang disampaikan kepada generasi pemuda bahwa inilah gerakan ini berasal dari karakter wanita-wanita yang ada di Semarang tadi, seperti tegas energi dan gesit ya. Baiklah, kira-kira gerak-gerak tadi itu ada di gerak pendahuluannya tadi, gerak opening. Gerak opening yang itu yaitu penggambaran tentang sosok seorang wanita yang itu berbentuk pose ya. Itu seorang wanita yang siap ikhlas untuk mendampingi seorang suami. Tadi geraknya berarti lembut ya. Pertama lembut, terus baru kita di tengah perjalanan kan ada badai, ada halangan, ada ujian, itu kita baru mengeluarkan action kita untuk gerakan-gerakan yang tegas. Ya, tadi pendahuluan dulu ya. Terus kemudian setelah tadi gerak pendahuluan openingnya itu gerakan lembut. Kemudian gerak intinya? Gerak intinya itu seorang wanita membantu dalam itu kan ada gerak perang ya itu ya. Gerakan kita kan pakai properti cundrik itu. Nah itu sosok senjata perempuan zaman dulu itu cundrik. Nah, kalau lelaki kan keris. Nah, itu kita stop. Kenapa pakai cundrik? Apakah itu sebagai juga simbol dari senjata yang digunakan oleh para anggota tadi, istrinya Ki Ageng atau Ki Ageng Pandanaran atau beserta timnya? Kita mengambil properti cundrik, yaitu cundrik itu salah satu jenis pusaka wanita yang menonjolkan sifat keberanian. Ada kaitannya dengan dulu dipakai Ki Ageng atau enggak? Enggak sih, sebetulnya ini cuma buat gambaran bahwa wanita harus punya senjata begitu. Atau orang Jawa itu memakai cundrik ada kalau itu. Orang Jawa itu selalu ya kita karena Semarang itu letaknya kan di Jawa ya, daerah pesisir. Ini ada kaitannya nggak ini? Sebetulnya kalau pesisir itu dengan properti itu nggak begitu itu ya, belum begitu berperan untuk properti. Nah, kita melangkah berani untuk mengambil sebuah properti itu biar apa yang kita ciptakan itu tidak membosankan, tidak jenuh gitu loh, tidak hanya gerak gini-gini lah, kita memainkan sebuah alat itu. Oh, itu berarti termasuk bagian kreativitas ya. Betul. Kreativitas bisa juga semangat dari istri Ki Ageng Pandanaran dan beserta wanita-wanita disimbolkan dengan tadi propertinya cundrik. Nah, ini bagian dari kreativitas ya. Baiklah, kemudian kira-kira adakah yang terkait dengan karakter dari gerak itu yang terkait dengan selain isi cerita itu terkait dengan budaya Semarang lagi apa? Tentang kalau masyarakatnya masyarakat Semarang semangat itu kerja para wanita. Kita itu memberi motivasi ya untuk menginspirasi kepada wanita-wanita di Semarang khususnya karena kita tinggal di Semarang ya. Bagaimana caranya kita menumbuhkan semangat wanita di Semarang itu bisa berkreasi, berkarya untuk menghasilkan sesuatu yang bisa
diperlihatkan, dijual belikan, barangkali seperti itu. Oke, baiklah, selanjutnya kira-kira adakah dalam pertunjukannya pakai kostum ya? Ya. Nah, kira-kira kostum yang dipakai itu ada kaitannya dengan budaya Semarang atau enggak? Ya, itu Dari segi desainnya, motif, ya, warna gitu. Desainnya saya mengambil itu seperti kebaya itu warna merah. Ya, itu menyimpulkan warna keberanian. Ya, kita pakai kebaya karena di Semarang itu kita juga menonjolkan yaitu kebaya Semarangan, seperti encim, seperti apa itu kudu baru itu kan sekarang setiap hari Kamis itu kan kita harus memakai seragam adat budaya. Lah kita seringnya memakai kebaya encim gitu. Kebayanya anjing yang dipakai. Kebayanya kalau kemarin enggak, Nah. itu ya pas waktu yang tampil pertama itu pakai encim. Lah kita kemarin dikreasikan pakai kebaya bludru. Kemudian kalau jaretnya Jareknya model keprajuritan karena kita geraknya kan gesit, jadi kita di buatnya Semarang kan ada motif Semarang, batik Semarang. Apakah Iya. itu dipakai juga dalam Bukan. pertunjukannya? Bukan. Yang kemarin pertunjukan terakhir buat HTD itu kami mengambil tradisi sekali gitu ya. Jadi coraknya corak Surakarta. Corak beda. Iya, beda. Kemudian rias yang terkait dengan yang digunakan yang terkait dengan Semarang itu apakah ada nggak ciri khas orang Semarang itu riasnya seperti Rias ini? cantik dan tegas itu kan. Kenapa pakai rias cantik? Ya karena apa ya? Untuk anak-anak sekarang itu kalau misalkan kita kasih yang tidak manis-manis itu kurang tertarik. Ya contohnya seperti tarian yang riasnya seperti apa ya, karakter buto, karakter itu anak-anak itu kurang tertarik. Apalagi sekarang itu kita mau mencari generasi baru itu bagaimana caranya merangkul anak muda biar bisa tertarik dengan budaya kita. Kemudian musik yang dipakai itu apakah simbol juga dari karya-karya budaya Semarang atau bagaimana? Iya, itu budaya Semarangan sekali ya. Itu di dalam liriknya, di dalam iringannya, model garapannya itu semuanya mencerminkan jenis-jenis musik Semarangan. Jenis-jenis musik Iya, Semarang. iya. Seperti Dari- apa? Boleh seperti dicontohkan? kemarin itu dari gerakan dari perjalanannya gendengnya itu kan menerangkan tentang Salatiga Semarang seperti ho iya itu gerakan Semarang sekali gitu. Oh iya itu milik Semarang ya? Iya ho iya seperti itu. Notasinya? Notasinya itu Notasi musik? iya ada, semuanya ada. Apa Notasi juga musik. karakter dari Semarang? Iya, dari Semarang. Itu musiknya Kebetulan yang mengedit menggarap juga. sendiri atau Membikin live sendiri. gamelan langsung? Langsung live. Gamelan langsung ya. Gamelan langsung. Karena Semarang itu terkait dengan musik gambang kromong ya. Apakah Iya, itu diselipkan juga di dalam Ada. garapannya? Nanti kita kalau menikmati lagi itu nanti ada kalimatnya, ada itu musiknya itu nama-nama Semarang juga ada. Menceritakan kiat perjalanan kiat kehidupan. Lirik dari musik ada juga. Yang menyangkut tentang Semarang. Iya, menyangkut tentang Semarang ya. Iya. Kemudian dari segi tadi musik udah, rias udah. Nah, baiklah, kira-kira apakah ini sudah ditontonkan atau di-showkan di pertunjukan umum? Iya. Sudah 3 kali. Ya. 3 kali ya. 3 kali. Ya, pertama itu di HTD di Isi Surakarta tahun 2019. Tanggal berapa tadi? Tahun 2019 itu HTD Tanggalnya? April, 29 April 29 ya. April ya. Kan 29 Di April Surakarta ya? Isi Surakarta. Ya. Terus yang kedua waktu ada acara Dewan Kesenian di TBRS. Dewan Bulan Kesenian. Agustus itu, iya. Bulan Ada acara Agustus. pasar seni. Tahun berapa itu? Tahun 2020.
Ya. Acara Pasar seni TPRS ya, TPR. bulan Agustus itu. Tidak 3 kali ya. Iya, terus Kira-kira HTD di waktu UNES. itu dipertunjukkan ada penontonnya? Iya, ada. Nah, Kecuali yang terakhir kemarin HTD karena kita online, jadinya kita membuat video terus kita kirim ke panitia pementasan. nah, oke, baiklah. Ibu Tri Wahyuni, kira-kira kalau ini menurut Ibu apakah ini termasuk namanya tariannya itu gaya Semarangan? Iya, banyak gaya Semarangannya. Ya, Seperti geol, seperti itu gerakan gerak-gerak tangan yang di atas itu Semarangan banget gitu. banyak sekali. Iya. Artinya Ibu setuju kalau tarian yang sudah diciptakan itu termasuk gaya Semarangan gitu. Betul, Ibu. Gaya Semarangan. Iya. Kemudian harapan Ibu sebagai seorang koreografer yang ada di Semarang, kebetulan tinggalnya di Semarang, walaupun tidak asli Semarang, harapannya terhadap karya-karya tari yang terkait dengan Semarangan itu apa kira-kira? Begini ya, mungkin kami sebagai pencipta tari itu berharap sekali untuk generasi-generasi kita saat ini tuh semoga bisa mencintai, ya, mulai mengenal dengan kita membuat sebuah karya itu mengenalkan kepada masyarakat, terutama pada peserta didik kita yang saat ini tuh minim dengan pendidikan karakter, apalagi selama PJJ ini sungguh luar biasa. Nah, ini semua kita bergegas itu. Jadi ya. artinya Iya. bahwa mereka itu paham akan budaya lokal ya, mengenalkan budaya lokal di Semarang. Ini loh kita punya budaya Semarang Semarang. itu punya gaya-gaya tari yang ada ciri khasnya. Kemudian mereka paham bahwa ternyata memang Semarang punya gaya tersendiri dalam garapan tari ya. Kita punya karya Semarang gitu, tidak hanya ambil dari daerah lain Ya. gitu. Nah, satu lagi, kira-kira ketika ada wisatawan asing lokal dan masuk ke Semarang, jadi nanti apakah ada inspirasi lagi untuk bisa menciptakan karya tari yang nanti beridentik dengan Semarang, sehingga nanti banyak orang tahu, oh ini adalah tari gaya Semarangan begitu. Siap, itu memang kita ini rencana mau membuat lagi sebuah karya yang bisa mengangkat nama Semarang gitu. Karena kebanyakan kita seperti orang itu tahu identik Lawang Sewu, tapi bagaimana ceritanya itu belum begitu, cuma berdasarkan jarene. Lah makanya kita mau memunculkan bagaimana Semarang itu bisa hadir di masyarakat, diterima masyarakat, Iya. Sehingga menjadi dan bermanfaat, budayanya menonjol gitu. Iya. Ya, jadi kalau Bali langsung mereka disuguhkan tanpa melihat pertunjukannya, oh ini Bali. Nah, itu luar biasa sekali kalau Bali. Wajib bagi anak itu harus bisa tari Bali. Nah, semoga di Semarang juga seperti itu. Ya, nanti harapannya apalagi terkait dengan kurikulum agar tari-tari Semarang itu bisa ditampilkan lagi, dikenalkan lagi kepada peserta didik kita. Kalau merupakan bagian dari mata pelajaran di SD, SMP, SMA, gitu. Dan apakah Ibu setuju? Setuju sekali. Dan ini rencana kemarin kan ada workshop juga, itu rencananya mau sering diadakan event-event lomba untuk SD, tingkat SD, SMP, SMA. Itu yaitu untuk memunculkan kembali generasi-generasi kita yang di Semarang itu supaya lebih mengenal, mencintai budaya Semarangan. Ya, baiklah Ibu. Hari ini sudah mendapatkan informasi yang terkait dengan tari yang sudah diciptakan oleh Ibu Tri Wahyuni yang berjudul apa tadi? Rujut Pawling. Rujut Pawling itu adalah termasuk bagian dari tari gaya Semarang. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membangun Semarang sebagai tari yang beridentik tentunya Semarang. kita nanti bekerja sama semua terkait dari sanggar-sanggar semuanya nanti kita jadikan satu wadah ya.
Terima kasih. Ya, sama-sama. Sampai